Selamat pagi, Shalom kepada segenap warga Gereja Toraja Jemaat Depok yang senantiasa dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur atas perjumpaan lewat renungan harian Selasa 9 April 2024. Kita mengakui bahwa pertolongan yang terjadi dalam hidup kita adalah dari Tuhan Pencipta semesta. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus selalu menyertai kita. Kita berdoa untuk menerima sapaan Tuhan pagi ini. Terpujilah Engkau Bapa Sorgawi kekasih kami. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari ini, hari baru, kehidupan baru, semua karena perkenanan Tuhan semata. Kami mohon penyertaan-Mu untuk firman yang akan kami baca dan renungkan pada pagi hari ini untuk mengawali hari-hari kami. Berkati dan mampukanlah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan boleh melakukannya. Ampunilah kami atas segala pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 17. Dan yang akan kita renungkan dari ayat 3 sampai 8 dan ayat yang ke-15 sampai 17. Saya akan bacakan sebagai berikut tentang perkawinan di Kana. Ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi pada saat itu. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan pelayan-pelayan itu pun mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Ayat yang ke-15. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, Yesus berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Amin. Tegas dan fleksibel. Tumanan Siatikondo. Bapak Ibu yang dikasihi dan senantiasa diberkati Tuhan. Tegas dan fleksibel adalah 2 prinsip yang bertolak belakang. Dalam kehidupan ketika kita menghadapi tantangan dan harus membuat keputusan, kita bisa melihat orang yang bersifat tegas pada pendiriannya. Namun ada pula yang bersifat fleksibel. Dalam hidup sehari-hari, kita mudah untuk menemui orang dengan karakter masing-masing dan prinsip yang dipegangnya. Bisa tegas ataupun fleksibel. Namun, mungkinkah ada orang yang memiliki 2 prinsip tersebut secara bersamaan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita hari ini menampilkan 2 sikap Yesus yang kontras dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan.
Pada kisah yang pertama, yaitu perkawinan di Kana, Yesus menampilkan sifat fleksibel. Yesus sendiri menyebut bahwa waktunya belum tiba untuk menyatakan mujizat bagi orang. Akan tetapi, Yesus pada akhirnya bersifat fleksibel, sehingga ia bersedia mengubah air menjadi anggur untuk menyelamatkan pemilik pesta dari momok memalukan karena kehabisan anggur. Pada peristiwa yang kedua, Yesus menampilkan sifat yang sangat tegas dalam menyikapi penyelewengan di tempat ibadah. Bait suci yang seharusnya jadi tempat beribadah malah dijadikan tempat berdagang oleh para imam, di mana para imam meraup keuntungan dari kegiatan tersebut dan menyepelekan pelaksanaan ibadah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melihat realitas tersebut, Yesus mengusir, menghempaskan dagangan mereka, bahkan membalikkan meja penukaran. Dan ini menunjukkan sikap ketegasan Yesus terhadap penyelewengan yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sifat fleksibel dan tegas dari Yesus mengantarkan kita untuk bisa memahami ungkapan yang berbunyi two face of God atau dua wajah Allah, yang bermakna tentang dua wajah Allah, di mana Allah memiliki sisi keadilan dan kasih. Karena keadilan Allah, ia harus menghukum manusia karena dosa. Tetapi oleh karena kasih-Nya yang luar biasa besar kepada manusia, ia rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Allah tegas pada keadilannya, tetapi Allah juga begitu kasih terhadap manusia. Lewat kebangkitan dan pengorbanan Yesus Kristus yang melampaui keadilannya, kita telah diselamatkan. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, demikianlah firman Tuhan menyapa kita pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Kami terus memuji memuliakan Engkau Tuhan, serta bersyukur kepadamu oleh karena Engkaulah Allah yang penuh kasih. Jika kami boleh ada di pagi hari ini, itu karena kasih-Mu. Karena itu, terpujilah Engkau selalu. Dan di dalam kasih-Mu itu kami terus menikmati ajaran-ajaran daripada-Mu. Ajaran yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang adil. Allah yang menghukum dosa dan kesalahan. Tapi Engkau juga adalah Allah yang penuh kasih. Kasih terhadap kami yang berdosa. Karena itu, kiranya di dalam Yesus Kristus Putra-Mu itu, kami terus mengaminkan keadilan-Mu dan juga kasih-Mu. Sehingga di dalam hidup ini, kami terus mawas diri dalam menjalani hari-hari kami. Kami terus mengharapkan kasih-Mu, namun kami juga takut kepadamu. Terpujilah Engkau selalu, ya Allah. Mulialah Engkau selalu, ya Roh Kudus. Dan kiranya Engkau, ya Yesus Kristus, tetap setia mengajari kami. Ya Allah Tritunggal, kasih-Mu selalu nyata. Dan itulah yang dialami secara khusus oleh anak kami, Maharani Arinta Sumule, dan Bapak Martin Tuda, yang boleh bertambah usia setahun hari ini. Biarlah oleh keadilan-Mu dan kasih-Mu, berkat-Mu terus bertambah-tambah, sehingga mereka selalu sehat selamat dalam melanjutkan hidup mereka. Pun kami, umat-Mu, Jemaat Depok, mampukan kami terus Tuhan
untuk selalu hidup dalam kasih Tuhan dan juga selalu mengingat keadilan Tuhan. Dengan demikian, hari yang kami akan jalani ini, kami jalani dalam ketakutan kepadamu, takut pada hukuman daripadamu, tapi juga terus mengharapkan kasih-Mu semata. Karena itu biarlah kami hidup seturut dengan firman-Mu, seturut dengan kebenaran-kebenaran yang Engkau ajarkan. Sehingga di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam segala hal yang kami cita-citakan, bahkan dalam kesibukan sehari-hari di rumah tangga kami hanya melakukan yang seturut kehendak-Mu. Juga orang-orang tua kami yang lanjut usia, kiranya mereka selalu dekat kepadamu dan mengharapkan kasih-Mu saja di tengah usia tua mereka. Demikian juga mereka yang kami kasihi, yang terus merindukan kesembuhan karena sedang sakit. Engkau Tuhan penuh kasih, akan memberi kesembuhan seturut kehendak-Mu. Dan karena itu, baik mereka di rumah atau di rumah-rumah sakit, kami mohonkan kasih Tuhan. Anak cucu yang sedang bermain, bertumbuh maupun yang masih dalam kandungan, jagailah mereka. Juga anak dan saudara-saudara kami yang sudah dewasa, lindungilah mereka. Bahkan keluarga besar kami dimanapun berada, kiranya mereka terus Engkau kasihi. Iya Bapa, kami persekutuan jemaat di Depok, kiranya hidup saling mengasihi, tolong menolong, dan selalu hidup dalam persekutuan Tuhan, dan juga terus menjadi saksi dimanapun, kemanapun, dan dalam keadaan apapun kami. Mampukan kami untuk menjadi alat-Mu, sehingga nama-Mu terus dimuliakan. Terpuji Engkau selalu ya Allah. Dengarkan doa kami, ampuni dosa-dosa kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, jalanilah hari ini dan ingatlah firman Tuhan, bahwa Tuhan itu tegas namun juga fleksibel. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini, sina jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Selamat.